anugerahkan kepada kami sehingga kami masih tetap dapat memuliakan nama Tuhan dalam doa malam ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan, bahkan kemampuan kami menyebut Tuhan sebagai Bapa, karena karya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Sekarang izinkan kami melanjutkan perenungan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan doa. Semua yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini. Puji Tuhan, hari ini kita kembali memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita kembali kepada kitab Amsal pasal 14 ayat 12. Ini menjadi beberapa bagian yang akan kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Seingat saya ini bagian yang ke-13, betul ya? Bagian yang ke-13 ya. Jadi firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 12 itu berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, ini firman Tuhan di kitab Amsal ini mendasari perenungan mendalam yang sangat penting dalam hidup kita. Ya, kalau saya merasakan permulaannya dari hidup saya dulu ya. Hidup saya itu penting buat saya. Jangan sampai nanti menuju kepada maut. Sehingga hidup saya ini saya jaga benar supaya berjalan dalam jalan kebenaran, tidak berjalan kepada maut. Nah, saudara sekalian, berdasarkan dengan ayat ini maka kita sudah merenungkannya mulai dari bagian pertama. Sekarang ini sampai ke bagian ke-13, saudara-saudara. Judulnya masih tetap sama, yaitu pergumulan mencari kebenaran. Nah, pergumulan mencari kebenaran ini mulai dari awal sudah kita dapatkan kesimpulan-kesimpulan. Yang kesimpulan pertama mungkin bisa kita sebut seperti itu ya. Kesimpulan pertama bahwa di dunia ini ada banyak jalan menuju kepada yang Maha Kuasa dan menuju kepada keselamatan. Banyak, itu jumlahnya ada belasan bahkan mungkin puluhan seperti itu. Yang sempat saya ketengahkan di sini saja jumlahnya ada belasan, saudara ya, kalau dihitung dengan rinci sebetulnya. Nah, dari sekian banyak konsep tentang yang Maha Kuasa dan konsep tentang keselamatan itu yang mana yang akan kita pilih? Supaya kita jangan sampai terjebak ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, di dunia ini banyak retorika, banyak apologetika, banyak konsep-konsep yang ditawarkan orang dan banyak perdebatan. Mereka yang meyakini atau memeluk satu keyakinan tertentu akan beranggapan bahwa yang paling benar adalah yang mereka peluk, siapapun itu. Dan bahkan di dunia ini sampai terjadi peperangan untuk memperebutkan konsep yang sebetulnya kalau jujur dikatakan tidak ada dari kita satu manusia pun yang dapat berkata bahwa saya pernah sampai ke surga, kemudian di sana berbulan-bulan dan kembali ke sini, lalu nanti surga itu jalannya yang lewat ini, begitu itu belum ada. Ya. Nah, ini yang kesimpulan pertama. Jadi banyak konsep mengenai yang Maha Kuasa dan mengenai keselamatan. Lalu kesimpulan kedua yang kita dapatkan adalah kita mendapati sebuah konsep yang paling aneh dari semua konsep yang ada, yaitu bahwa Tuhan itu dikatakan menjadi manusia, yaitu dalam Yesus Kristus. Dan ini yang akan kita tekuni berikutnya. Seperti itu. Sampai hari ini, sampai bagian ini. Kita merenungkan sekarang mengarah kepada satu pribadi ini, yaitu Yesus Kristus, yang dipercaya oleh umat Kristiani sebagai Juru Selamat dunia, Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, kemudian
dari penelusuran ini sudah kita dapati kesimpulan-kesimpulan berikutnya, yaitu karena pertanyaan saya paling tidak seperti itu yang saya ajukan. Kesimpulan ketiga, sumber yang mengisahkan Yesus Kristus itu dari mana? Kesimpulannya lewat Alkitab, saudara. Dan buku Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan, dia adalah sejarah, tidak pernah dirubah. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Kalau ada orang-orang yang menuduh Alkitab itu pernah dirubah, tuduhan itu ternyata tanpa dasar. Ya, ini dapat dijelaskan dengan lebih rinci sebetulnya, tapi saya tidak bisa menyampaikannya di sini secara lebih gamblang karena ini menyangkut keyakinan-keyakinan orang lain seperti itu. Tapi jelas Alkitab tidak tersanggah. Ya, kesimpulan ketiga. Nah, kemudian yang keempat, sedang kita gumulkan ini, pertanyaannya, memang Yesus itu pernah ada, bukan dongeng, dan apakah Yesus itu benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia? Nah, ini sedang kita gumulkan ini. Sekarang kita mulai mengenai kesimpulan yang keempat ini ya. Sekarang mengarah kepada pribadi Yesus sebagai Allah yang mengambil rupa manusia, atau istilah rohaninya disebut putra Allah ya, atau anak Allah. Nah, itu mulai dari nubuatan. Nah, ternyata kemarin kita sudah jumpai nubuatan akan lahirnya Mesias yang akhirnya terbukti di dalam Yesus Kristus. Itu sudah kita dapati nubuatan sejak Adam dan Hawa. Sejak dunia ini dijadikan pada awalnya, maka Tuhan menjanjikan Adam dan Hawa jatuh dosa. Di Kejadian pasal 3 ayat 15 dinubuatkan nanti akan ada Mesias yang akan lahir, yang mengalahkan iblis, meremukkan kepala setan, ular ya, dan menjadi imam besar agung pada akhirnya. Kemudian nubuatan berikutnya yaitu akan dilahirkan di kota Bethlehem, dan sudah terbukti, sudah tidak usah diulangi. Nubuatan berikutnya akan dilahirkan oleh seorang dara ya, oleh perawan virgin, sudah dijelaskan, tidak usah diulangi. Kemudian berikutnya jubahnya akan dibagi-bagi pada waktu Yesus disalib, ternyata itu terbukti. Ya, Injil Yohanes menjelaskan hal itu. Para prajurit itu membagi-bagi pakaian dan jubahnya Yesus diundikan, itu menggenapi nubuatan. Seperti itu, saudara. Nah, yang sekarang ini saya dapati nubuatan yang lebih jelas lagi, yaitu di kitab Yesaya. Ini ada beberapa poin nubuatan nanti yang kita terima di situ, saudara. Nah, mari kita nanti baca nubuatan akan Mesias. Itu apa yang akan terjadi kepada Mesias, itu dinubuatkan di situ di kitab Yesaya, mulai pasal yang ke 52 ayat 13 nanti sampai pasal 53 semuanya. Pasal 53 semua pasal ini sampai ayat 12. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami nubuatan ini dari pasal 52 ayat 13. Itu dinubuatkan mulai dari awal keberadaan Mesias itu sendiri. Nah, jadi nubuatan di kitab Yesaya ini kalau boleh saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dari ayat 13 itu keadaan awal Mesias. Lalu yang kedua tentang penyalibannya dan karyanya. Dan yang ketiga tentang kemenangannya. Nah, mari kita satu persatu. Saya nggak tahu sore ini sampai di mana, tapi paling tidak pada awalnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca kitab Yesaya pasal 52 ayat 13. Ini menjadi satu perikop ya yang akan kita baca ini. Mulai ayat 13 dari pasal 52 ini judulnya Hamba Tuhan yang Menderita. Nah, kita baca dulu, nanti saya akan mencoba menjelaskannya setelah kita baca. Yesaya pasal 52 ayat 13. Firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku, ku-nya huruf besar, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Itu ayat pertama sudah berbunyi semacam itu, saudara ya. Nah, lalu berikutnya, ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, sampai di situ ayat 3 dari pasal 53. Perhatikan, bagian yang pertama ini saya menyebut kisah awal tentang Mesias. Jadi tadi di sana dikatakan bahwa sebetulnya dia tidak terkenal, tidak diperhitungkan, bahkan kita juga tidak memperhitungkannya, seperti itu. Itu kisah awal Mesias. Nah, ini nantinya benar-benar terjadi kepada Yesus Kristus, karena dia itu dilahirkan di sebuah desa, namanya desa Nazaret. Nah, desa Nazaret itu diceritakan untuk sampai ke desa itu pun dikisahkan tidak semudah desa-desa lainnya. Udik banget ceritanya semacam itu. Memang di situ diceritakan ada banyak bunga. Kalau kita membaca referensinya itu desa yang merupakan desa terpencil lah, udik begitu, tidak diperhitungkan. Makanya sampai di Perjanjian Baru nanti ada dituliskan, dipertanyakan, apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Seperti itu. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu lahir di dunia melalui rahim Maria. Dia lahirnya saja di kandang Bethlehem. Ya, walaupun untuk ini terjadi wacana, dipertanyakan juga, memang di kandang waktu itu wujudnya seperti apa? Apakah seperti kandang-kandang kita yang kotor itu, ataukah kandang di sana itu lebih bersih? Tapi tetap di kandang. Kandang itu adalah suatu tempat yang levelnya berbeda kalau dengan rumah sakit. Apalagi rumah sakit sekarang yang mewah-mewah ya, rumah sakit bersalin. Itu ada yang bayarannya mahal dan ber-AC, dilayani oleh dokter terbaik, perawat-perawat terbaik, seperti itu. Bukan seperti itu. Lahirnya Yesus Kristus sebagai manusia itu di kandang, di Bethlehem. Lalu sesudah itu, ia masih terlunta-lunta, terbuli oleh keadaan atau oleh serangan Herodes sampai ke Mesir. Dibawa orang tuanya itu istilahnya mengembara, kan seperti itu. Bayi yang mungkin kalau teman-teman yang pernah merasakan hidup di rumah kontrakan lah, seperti itu. Anak kita lahir di kontrakan anu, besoknya lahir di kontrakan yang anu, belum punya rumah sendiri, kayak begitu saudara ya. Saya pernah merasakannya semacam itu. Jadi anaknya orang yang menengah ke bawah atau bahkan cenderung orang melarat. Kenapa? Ayahnya secara jasmani, Yusuf, adalah seorang tukang kayu. Dia bukan orang kaya. Tidak diceritakan seperti Abraham yang kaya raya, memiliki hewan-hewan gembalaan yang cukup banyak, punya abdi atau pegawai ya yang banyak, tidak seperti itu. Atau di istana, di kerajaan, tidak seperti itu. Tapi semaraknya pun tidak ada dikatakan seperti itu. Ini saya yang mengelompokkan ayat-ayat ini, saya sebut ini kisah awal dari Mesias. Jadi Yesaya pasal 52 dan pasal 53 itu menggambarkan sedemikian rupa
Yesus itu tidak diperhitungkan, datang dari desa yang tidak diperhitungkan, bahkan dipertanyakan apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Orang tuanya juga orang tua menengah ke bawah seperti itu, bukan keturunan ningrat, ya. Jadi tidak diperhitungkan. Sampai usia 30 tahun itu tidak ada kisah tentang Tuhan Yesus Kristus kecuali kisah kelahirannya dan umur 12 tahun pergi ke bait Tuhan pada waktu itu, ikut orang tuanya, itu aja. Tapi remaja dan pemudanya sampai usia 30 itu tidak diperhitungkan. Nah, saudara, ini nubuatan ini ditulis, ya, saya melihat catatan. Kitab Yesaya itu ditulis antara 700 tahun sampai 680 sebelum Masehi. Ditulis antara 700 sampai 680 tahun sebelum Masehi. Nah, tapi di sini sudah menggambarkan, saudara, nanti di bagian kedua ketika menubuatkan tentang karya Tuhan Yesus di kayu salib dan karyanya menyelamatkan umat manusia, itu lebih detail lagi loh. Dan ini nubuatan yang jauh sebelum bayinya lahir. Jadi kalau kita merenungkan, ini hal yang luar biasa, saudara. Ya, ini kalau bukan Roh Kudus, bukan Tuhan sendiri yang memberikan nubuatan semacam ini melalui Nabi Yesaya, saudara-saudara, ini tidak sedetail ini. Jadi sekali lagi kita harus melihat secara kerangka, secara keseluruhan bahwa kitab suci itu isinya mengisahkan mengenai kelahiran Mesias. Sejak Kejadian sampai kitab Maleakhi kalau di Perjanjian Lama itu ya. Itu nubuatan akan lahirnya Mesias. Seperti itu. Dan sebetulnya kecuali yang ini masih ada banyak nubuatan-nubuatan yang lain. Karena seorang teolog berkata bahwa di Perjanjian Lama itu rata-rata 25 ayat itu menggambarkan akan keberadaan Mesias. Rata-rata 25 ayat di sepanjang Perjanjian Lama itu. Nanti akan mengisyaratkan di situ ada bicara masalah anak tunggal, bicara masalah penebusan, bicara masalah utang piutang yang dilunasi, kayak gitu, saudara ya. Menggambarkan arahnya itu ke sana, gitu. Jadi nubuatan ini banyak. Tapi di Yesaya pasal 52, 53 ini yang lebih jelas lagi. Nah, Nabi Yesaya itu memang dikenal sebagai seorang nabi yang banyak menyampaikan nubuat. Baik yang terjadi pada waktu itu, karena dia hidup di antara 4 raja di umat pilihan Tuhan itu. Ya. Nabi ini menyampaikan nubuatan-nubuatan dan nubuatannya itu banyak tepat, banyak terjadi. Yang sudah akhirnya terjadi di seputaran Perjanjian Lama. Nah, tapi di pasal 52-53 ini menubuatkan tentang lahirnya Mesias yang terjadi kurang lebih 700 tahun kemudian ini. Dan di sini, ini baru permulaan, ini belum, saudara. Nanti kalau kita membaca di bagian kedua, itu kita akan lebih, kalau bagi saya, lebih surprise lagi. Karena sampai detail-detailnya, coba ya, nanti kalau sudah ke bawah itu, dia akan mati di antara pemberontak-pemberontak, gitu. Jadi ini nubuatan Mesias ini, semua ini, ayat pasal 52-53 ini. Lalu dikuburkan di antara orang fasik, apalagi bicara tentang kemenangannya. Ya, saya mulai sedikit ya. Nanti dikatakan dikuburkan di antara orang fasik. Tapi ayat yang di bawahnya berkata, dia akan diberi umur yang panjang. Loh, gimana sih? Nah, coba kalau kita belum mengarah kepada perjanjian baru, waktu itu orang membaca bingung pasti. Tapi kalau sekarang bisa saja kita menafsirkannya. Karena apa? Itu menubuatkan akan kebangkitannya dari kematian. Iya toh? Iya, dia sudah dikuburkan tapi malah diberi umur panjang. Nah, bagaimana itu? Nah, ini jadi saudara, saya berharap saudara membaca firman ini. Yesaya pasal 52 mulai ayat
13 ini ke bawah sampai pasal 53 habis, ini satu perikop, nanti kita akan terheran-heran. Sebelum kita gumulkan melalui renungan malam atau doa malam berikutnya, saya berharap saudara sudah membaca lebih dulu, bahkan sudah ada perenungan lebih tajam daripada memori otak saya merenungkannya. Ya, saya berharap saudara juga diberi pewahyuan lebih tajam lagi, kecuali pewahyuan yang diberikan kepada saya untuk saya bagikan ini. Jadi catat, nubuatan tentang Mesias itu semakin rinci di Perjanjian Lama yang kita teliti ini, yaitu di Yesaya mengisahkan tentang hidup dan karyanya. Sampai di sini dulu. Tuhan dipuji. Amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa secara umum mengenai doa syafaat secara umum, dan juga saudara yang nama-namanya masih dikirim kepada kita untuk kita doakan saat ini, saudara-saudara sekalian. Nah, kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu, dan nanti kita masuk dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan terus memberkati kami. Dalam segala keterbatasan kami boleh datang merenungkan firman Tuhan, menimba kunci-kunci kemenangan yang Tuhan anugerahkan melalui firman-Mu, dan kami juga boleh melayani Tuhan dengan doa. Karena itu kami menyerahkan, Tuhan mengurapi segala yang kami kerjakan ini sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk kondisi yang sekarang sedang menempa dunia ini, yang kami terima dan dirasakan oleh seluruh dunia, bahwa situasi khusus masih terasa, dan bahkan di tengah bangsa dan negara kami masih merasakannya. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami sehingga kami diberi pemulihan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara khusus untuk nama-nama yang Tuhan berikan kepada kami melalui pengiriman dari saudara kami, terutama nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan, pemulihan kondisi jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMasyiah, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Moh Salam, saudara kami Partijah, semuanya di Purwodadi. Juga kepada saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Menik Surawan, saudara kami Supriyanto, saudara kami Supardan, saudara kami Endang Wilandari, semuanya di Salatiga. Juga mohon Tuhan yang
melanjutkan karya Tuhan sehingga saudara kami sembuh, kepada saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Sugiem Joyo Suwarno, semuanya di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Dri Suyatno di Lampung. Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Dan sekarang kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati sehingga kami dapat mengerjakan lebih disempurnakan lagi semua yang kami kerjakan, baik pelayanan secara onsite maupun online. Dan Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus semakin dominan menolong kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-Mu yang Tuhan pakai untuk mengimpartasikan perenungan firman Tuhan ini dengan bahasa sederhana. Kami boleh menyerapnya menjadi bekal buat kami untuk meraih kunci-kunci kemenangan dalam hidup kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakannya, baik kesempurnaan dari sisi kerelaan hati kami, kesatuan hati tim yang ada, juga Tuhan memberikan kepada kami hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga segala pelayanan kami, doa kami adalah doa yang sangat bergantung kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melihat kuasa Tuhan alirkan buat kami semuanya. Kami setiap hari Tuhan perkuat iman kami, semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semakin bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami mengingatkan ini hari Sabtu, saudara, ya. Besok hari Minggu selamat beribadah di tempat masing-masing. Dan hari Senin tolong nama-nama yang masih harus dilanjutkan untuk didoakan, saudara memberikan update kepada kami atau pembaharuan. Kami hanya akan mendoakan nama-nama yang diupdate atau yang kami yakin harus masih terus didoakan, ya. Yang tidak yakin kami tidak akan terus mendoakannya supaya doa kita efektif. Dan terus kami mengharapkan dukungan doa dari Anda untuk pelayanan ini, termasuk subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang mendukung kita, lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.